Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau sharing season aja sih. Sharing season tentang akan membahas tentang bagaimana terapi kelompok bisa membantu mengatasi kecemasan sosial gitu. Sebelumnya, ayo deh kita bahas dulu apa sih kecemasan sosial itu dan bagaimana dampaknya kecemasan sosial itu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kecemasan sosial gitu ya. Kecemasan sosial itu adalah satu bentuk gangguan salah satu bentuk gangguan kecemasan yang membuat seseorang itu sulit untuk berinteraksi gitu dengan orang lain. Jadi mereka itu yang mengalami kecemasan atau yang sering mengalami kecemasan sosial itu merasa cemas berlebihan, takut dihakimi atau malu dalam situasi sosial gitu. Nah, hal ini tuh bisa aja terjadi saat berbicara di depan umum, bertemu dengan orang baru, atau bahkan dalam percakapan kita sehari-hari gitu teman-teman. Nah, hal ini tuh ada dampaknya. Dampaknya itu yang agak serius itu, gak main-main juga, karena si kecemasan sosial ini tuh bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari dalam membuat seseorang itu merasa kayak terisolasi gitu, atau kehilangan kecemasan yang sangat penting dalam kesempatan yang sangat penting dalam hidup mereka gitu. Jadi kayak kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan bebas gitu sama orang lain. Nah, tapi terang teman-teman, jadi salah satu cara efektif nih untuk mengatasi masalah kecemasan sosial ini tuh adalah dengan cara terapi kelompok. Nah, terapi kelompok ini yaitu sesi konseling yang dimana sekelompok orang itu dengan masalah yang sama berkumpul dan didampingi gitu oleh terapis untuk saling berbagi dan belajar bersama gitu. Nah, di sini tuh si peserta ini akan merasa gitu lebih didukung karena tahu mereka itu nggak sendirian gitu. Jadi mereka itu kayak bareng-bareng berkumpul bareng, membahas bareng, cerita bareng gitu. Begitu nggak merasa nggak sendirian untuk menghadapi masalah ini gitu. Nah, selain itu terapi kelompok juga ini memberikan kesempatan untuk melatih keterampilan sosial dalam suasana yang aman dan mendukung bagi pesertanya. Nah, tahu gak teman-teman, kalau kecemasan sosial itu gak hanya muncul begitu aja gitu. Jadi si kecemasan sosial itu kadang ada hal yang terjadi karena pengalaman buruk yang di masa lalu. Seperti contohnya itu kayak pernah dihakimi atau dipermalukan gitu oleh orang-orang sekitarnya gitu. Nah, selain itu si cara otak kita merespon itu merespon rasa takut juga yang berpengaruh gitu. Nah, tapi yang menarik bahwa si terapi kelompok ini gak hanya fokus pada si gejala kecemasannya aja nih teman-teman, tapi juga si terapi kelompok ini membantu peserta memahami dan mengubah pola pikir mereka gitu, yang selama ini bikin mereka itu cemas, takut, malu, dan merasa gak berani atau kayak takut dihakimi oleh orang-orang sekitar gitu. Nah, dalam sesi terapi kelompok itu si peserta ini diajak untuk mencoba berbagai aktivitas gitu, seperti latihan berbicara, simulasi menghadapi situasi sosial, atau sekadar berbagi cerita dan mendengarkan gitu pengalaman dari peserta-peserta lain atau orang lain gitu. Hal ini tuh sangat membantu untuk membangun rasa percaya dirinya secara perlahan-lahan gitu, saya perlahan. Nah, bayangkan aja ketika si peserta tahu ada orang lain yang merasakan hal yang sama gitu. Nah, mereka itu jadi nggak merasa kayak aduh aku sendirian, aku
takut gitu, tapi mereka kayak merasanya kayak wah ada yang sama kayak aku nih, bareng-bareng gitu, yang dengan masalah yang sama gitu. Nah, jadi bahkan mereka itu jadinya tuh bisa saling memberi dukungan yang bikin proses pemulihan itu jadi lebih menyenangkan gitu ya. Nah, menariknya banyak peserta terapi kelompok yang melaporkan perubahan positif setelah beberapa sesi. Contohnya nih, pernah aku baca di dalam satu website, cuman aku lupa di mana gitu. Si peserta ini tuh yang awalnya gak berani berbicara di kelas karena takut, tapi setelah dia mencoba mengikuti latihan terapi kelompok gitu ya, dia itu kayak mendapatkan dukungan dari kelompoknya. Dia itu jadi mulai merasa lebih percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya ini gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa dengan usaha dan dukungan yang tepat itu, si kecemasan sosial ini tuh bisa dikelola dengan cara yang baik gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin ya kesimpulannya itu, bagaimana sih cara mengatasi kecemasan sosial ini gitu. Memang cara mengatasi kecemasan sosial ini tuh butuh waktu dan usaha juga nih, tapi si terapi kelompok ini juga bisa jadi langkah awal yang sangat membantu teman-teman, terutama untuk membuat kalian itu merasa jadi lebih ingin merasa percaya diri dalam situasi sosial gitu, jadi merasa lebih dihargai, dicintai, disayangi juga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih atau kalian punya teman atau orang lain yang kalian kenal sedang menghadapi masalah kecemasan sosial gitu, nah terapi kelompok ini tuh bisa jadi solusi yang patut dicoba buat teman-teman lakuin gitu teman-teman. Mungkin itu aja dari aku. Makasih udah ngedengerin juga, dan makasih udah nonton, dan sekian, terima kasih, bye bye.